Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia, NIM 2216040075, Akuntansi Syariah B. Mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam, materi tentang akidah Islam pokok dan cabang. Dosen pembimbing Bapak Dr. Lukman Hakim MAG dan Bapak Rahmatri Hadi MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah adalah percaya, amanat atau titipan. Menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang akidah pokok itu adalah akidah umat Islam yang masih terpelihara dan masih murni sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercakup dalam Arkanul Iman. Pembahasan akidah pokok yaitu rukun iman antara lain. 1. Iman kepada Allah. Dalam akidah Islam yang pertama dan wajib bagi muslim adalah mengimani adanya Allah yang Maha Esa sebagai satu-satu pencipta, pengatur dan memelihara alam semesta seisinya, menyucikannya dari persekutuan dengan lain dalam kemuliaan dan kekuasaan, dan menyucikannya dari keserupaan dengan yang lain, baik zat maupun sifat, dan memandangnya sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah serta hanya kepadanya kepatuhan dan permohonan ditunjukkan. 2. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya terhadap adanya malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat sekalipun kita sendiri tidak pernah melihatnya. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah SWT telah menurunkan kitab kepada Rasul-Rasulnya. Kitab-kitab tersebut sebagai pedoman hidup manusia. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Nabi atau Rasul adalah salah satu rukun iman. 5. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir merupakan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah-masalah sam'iyat, yaitu masalah-masalah yang dapat diketahui dan diyakini berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis adalah mengimani tanda-tanda datangnya hari akhir atau kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar merupakan hati kita. Kita harus yakin bahwa sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang akidah cabang, adalah persoalan akidah pokok yang masih diperselisihkan. Adapun perbedaan-perbedaan pemahaman dalam mengartikan akidah diantaranya. 1. Masalah Tuhan. Dalam masalah zat Tuhan muncul pendapat yang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat bentuk jasmani atau fisik. 2. Masalah kitab-kitab. Permasalahan yang diikhtilafkan di kalangan orang Islam ialah apakah Al-Quran itu kadim atau kekal atau hadis atau baru. 3. Masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. 4. Masalah hari kiamat. Para ulama telah sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya, hanya saja mereka ikhtilaf tentang apa yang dibangkitkan. 5. Masalah takdir. Dalam masalah takdir, orang Islam sepakat perlunya meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Dari keseluruhan materi di atas dapat disimpulkan bahwa akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Akidah pokok adalah akidah umat Islam yang masih terpelihara dan masih murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercakup dalam Arkanul Iman. Akidah pokok mencakup rukun iman terdiri dari 6 aspek, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat, dan iman qada dan qadar.
Akidah cabang yang diperselisihkan lahir karena umat Islam pada masa itu masing-masing berusaha membuka persoalan akidah dengan berbagai macam pemahaman dari aspek rukun iman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.